Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kumpulman Putra di channel satu-satunya yang membahas podcast. Yang lain cuma niru. Ingat, yang lain cuma niru, karena kita yang pertama. Saya sudah hadirkan narasumber yang istimewa sekali dengan Om. Saya dengan Wisnu. Nah, selamat datang di sesi kompetisi. Hari ini kita mau bahas AA IPSC dan mungkin kroni-kroni atau hal-hal yang di sekitarnya Om ya. Saya awam, Anda awam, kita tanya ke yang ahli. Jadi kita sudah siapkan draft. Sorry, salah. Om Wisnu sudah siapkan draft. Nah, ini narasumber yang lebih niat ya. Jadi kalian harus tahu kalau kita ngomong pakai draft. Kenapa? Agar ilmu-ilmu yang masuk ke tengkorak kalian itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, tersusun, rapi, dan tidak main-main. Langsung saja. Tapi sebelum itu, bumper dulu. Oke, Mas Wisnu, perkenalan diri dulu Mas, sesuai draft. Oke, kalau sesuai draft, nama saya Wisnu. Nama panggilannya Om. Karena biasanya kalau di tempat saya, dunia menembak, itu semua cowok dipanggil Om. Kalau dipanggil Mbak salah. Salah. Semua dipanggil Om, tidak peduli usianya. Oh gitu. Kadang ada SMA, kuliah juga semua dipanggil Om. Oke. Ya, jadi kalau nama kesayangan ada dong. Oh, kalau nama kesayangan ya cuma Om Wisnu aja. Oh iya. Benar Om Wis, Om Durung. Oke, Om Wisnu ini sejak kapan? Oke, kalau ditanya sejak kapan, lebih tepatnya sejak saya resah. Karena saya resah. Jadi 2014 itu terakhir saya jatuh dari sepeda motor trail. Jadi saya dulu main trail. Trail. Anak outdoor guys. Ya, terus dimarahin sama istri, udah tua kok, pencilaan segala macam. Karena terakhir saya jatuh cukup parah. Jadi saya jatuh 5 kali, 3 kalinya tertindih sepeda motor. Terus habis itu saya nggak boleh lagi main trail. Nah tapi akhirnya bingung main apa nih? Main apa, hobi apa? Karena hobi itu buat kita kan kayak ketenangan batin gitu untuk mengalihkan stres segala macam. Karena sekarang bilangnya apa? Healing. Work life balance. Apa lagi ada lah. Seperti itu. Terus akhirnya tahun 2015 setelah 1 tahun bingung segala macam. Nah itu ketemu nih sama teman-teman supir. Jadi aslinya saya ketemu sama teman-teman supir. Karena biasanya emang gerbangnya supir dulu. Betul. Saya boleh nyapa nggak? Oh boleh, silakan. Oke, mungkin teman-teman yang pernah kenal saya dari teman-teman BAMS, BAMS ya. Jadi Brotherhood Airsofter Malang kalau nggak salah. Oke, salam untuk teman-teman BAM. Masih ada ya? Masih ada. Masih aktif. Oke. Kapan-kapan saya juga diundang tuh kalau supir segala macam buat nostalgia. Jadi terima kasih buat teman-teman BAMS yang sudah memperkenalkan airsoft ya. Airsoft ke saya waktu itu masih supir. Saya ingat unit pertama saya itu PDW Bison, Kokangan. Masih spring. Masih anak kemarin sore segala macam. Nah, tapi is okay, fun. Saya ingat untuk mainnya ya, untuk main supirnya itu yang paling berkesan saya di Wastra Indah Batu. Oh, masih Wastra Indah, bekas pabrik itu ya? Betul. Iya. Di sana agak horor soalnya, spooky. Iya, katanya ada yang suit rusak, unit hilang, sepatu hilang. Kalau hilang masih oke ya. Tapi ketika kita mau lagi flanking segala macam, ikutin itu. Iya, jadi agak penghuni asli ya. Oke, itu pengalaman yang oke sih. Ini baru tak kirim ke grup nih biar lihat nih mereka. Oke, siap, thank you. Oke, terus sukir. Habis sukir, terusannya selain sukir saya juga dikenalin lagi nih sama teman-teman lain yang dari tembak reaksi. Ya. Itu apa klubnya? Jadi nama klubnya itu klub lama ya, MASC, Malang Airsoft Teknik squad team atau apa gitu, aku lupa. Nah, cuman aku dikenalin, jadi ada sesuatu permainan baru, nggak cuman supir, tapi kita ada kompetisinya ya. Kan kita bicara soal kompetisi. Nah, terus akhirnya
ya keterusan sampai 2020 ini. Kebetulan sekarang saya bernaung di bawah klub Mahasura Shooting Club. Sampai 2024 ini? Ya. Istimewa sekali. Begitu. Jadi kurang lebih mungkin 9 tahun ya. Jadi sekarang di MSC, mahasiswa Mahasura. Oh, Mahasura. Shooting Club. Oke. Om, ngomongin tadi kita akan bahas tembak reaksi, AA, IPSC, KST mungkin dan lain-lain. Ini saya tanya nih, tadi Om mention kan udah tua, bla 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 butuh hobi. Kalau dari pandangan saya Om ya, kalau dari yang Om tahu aja nih, kalau nggak usah nyebut yang nggak tahu, nggak nyariin yang nggak ada. Paling tua usia berapa sih Om di komunitas tuh? Global. Ya. Kalau kemarin kebetulan saya ikut Forda juga di Surabaya. Itu ada yang sekitar 40-an ada. Kalau jenengan sendiri? Kalau di tempat saya sendiri yang di airsoft, yang tembak reaksi AIPC, itu paling tua kemarin teman saya dari Bandung itu umurnya 67 ya. 67 masih pegang unit, masih aktif chatting. Jadi untuk teman-teman yang tua-tua tidak ada alasan untuk vakum ya. Ini semangatnya harus tetap digairahkan teman-teman. Demi hobi kita yang tercinta biar ada penerusnya. Kan kalau ada sepunya itu biasanya tahu tanya kemana, gitu loh dan lain-lain. Dan asiknya soalnya ada kelasnya sendiri. Jadi fair gitu loh. Berdasarkan unit, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kecakapan menembak. Juga itu ada tingkatannya. Saya potong dulu. Kenapa sih kok tertarik ke IPSC? Dari Sukir ya kan, ketemu Bams ya kan, belok ke kompetisi. Kenapa sih Om tertariknya? Tertariknya itu karena sebetulnya lebih umum semua kegiatan menembak saya tertarik. Sampai hari ini saya juga masih main PCP, benres segala macam. Pokoknya semua alat yang dipakai untuk menembak saya tertarik. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara lebih spesifik lagi mengenai tembak reaksi, mungkin saya akan lebih cerita lebih detail tentang tembak reaksinya. Karena kalau ditanya sukanya, saya semua suka. PCP juga oke. Karena basically seneng nembak berarti ya? Iya, betul. Segala macam. Kita spesifik aja ke IPSC. Betul. Jelasin dulu biar kita nambah ilmu. Kalau mau dijelasin, sorry teman-teman. Saya juga butuh contekan, saya akan lihat sedikit supaya nggak salah. Kenapa? Karena ini ada lembaga resminya. Jangan-jangan kalau skala sebut sedikit, nanti ini podcast santai ya. Kita bukan podcast yang digawe-gawe atau dibuat-buat biar keren. Enggak, kita pasti ada contekan. Gila aja ngomongin gini nggak ada contekan. Gimana? Teman-teman, tembak reaksi biasanya itu kita kenal dengan singkatan AAIPSC ya. Jadi AAIPSC itu adalah suatu kegiatan tembak reaksi yang basicnya dari airsoft gun. Nah, AAIPSC sebetulnya itu turunan. Dia punya bapak. Bapaknya namanya IPSC, hanya cuma beda AA aja di belakang. Apa tuh bedanya? Nah, kalau yang IPSC itu rule-nya semua sama, hanya cuma alatnya beda. Kalau IPSC itu senjata api. Beneran. Organik real steel. Betul. Kalau AIPC itu yang airsoft. Tapi segala sesuatu aturannya sama. Caranya dan lain-lain sama. Sama 100%. Bedanya hanya cuma dua, yaitu jarak sasaran. Kalau yang real steel-nya itu dia minimal itu di 7 meter. Nah, karena supaya nggak ada reposet segala macam. Terus kalau di airsoft itu minimalnya di 2 meter udah bisa. Karena aman ya, bukan racun ya. Betul, seperti itu aja. Nah, terus yang kedua yang lebih penting adalah unitnya itu tidak ada recoilnya kalau yang airsoft. Cuman itu aja. Lainnya semua sama. Harus pakai safety glass, harus pakai gear, belt segala macam. Batas-batas tertentu. Betul. Semua lain-lain. Menarik karena kita jarang melihat yang mainan disamakan dengan senpi, apalagi dari aturan ya. Karena kan biasanya kalau mainan tuh aturannya agak turun, tapi ini sama ya teman-teman. Jadi kita akan lebih lanjut. Tapi sebelum ke situ kan banyak nih yang menyamakan airsoft dengan airgun. Nah, kita nggak usah edukasi karena teman-teman pasti tahu. Yang ini kan expert ya kan, yang diceloteng-celoteng.
Kalau airgun tuh ada nggak sih? Kalau Senpi ada nih, kalau airsoft ada nih. Nah, ini kita tanya yang di tengah nih, airgun ada nggak? Kompetisinya? Iya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Untuk ada. yang handgun nggak ada? Selama di Indonesia, setahu saya dengan aturan terbaru itu maksudnya aturannya dari yang lama sampai sekarang itu tidak mengakomodir airgun. Oh, gitu-gitu. Bisa kita tahu alasannya nggak? Ya mungkin kalau secara regulasi airgun itu kan FPS-nya tinggi. Nah itu mungkin nggak cocok di situ. Tapi kalau saya sebagai praktisi atau sebagai penggiat tembak reaksi sendiri melihat kalau airgun dipakai untuk ditembak reaksi itu nggak cocok. Kenapa? Karena lebih sering kehabisan tenaga pendorong atau gas. Oh, gitu. Iya, jadi kalau pakai airsoft gun yang tenaga penggeraknya pakai green gas, nah itu mungkin satu magasin kita isi full, dia bisa menembakkan mungkin sekitar 30. Untuk yang Glock, lebih lagi untuk yang high kapal segala macam bisa sampai almost mungkin 40 bisa. Tapi kalau air gun kita pakai main, itu mungkin ditembakin 7 kali, 8 kali sudah harus ganti. Lah ini kan juga merepotkan. Berarti makanya dibikinlah either IPSC atau AA IPSC. Nanti editor ini ya diedit ya apa itu IPSC, apa itu AA IPSC biar kita mempersingkat waktu. Benar seperti itu. Oke, langsung tertarik ke AA IPSC dan dari awal join ke AA IPSC sampai hari ini sudah berapa tahun? Dari 2016. 2016 tuh kayak per video yang di tag berarti sudah 8 tahun jalan karena ini udah Desember. Berarti insya Allah di sini udah 9 tahun. Istimewa sekali. Seterusnya sampai nggak bisa nembak. Wah, berarti sampai 67 plus. Nah, modelnya seperti itu. Oke, Om. Ini kita by draft ya, teman-teman. Nah, ini udah banyak sekali soalnya nih. Punya moto DVC ya. DVC-nya apa, Om? Ya, jadi kalau di tembak reaksi kita ada motonya pakai bahasa Latin ya. Divisi itu singkatan dari diligensia atau ketepatan. Vis itu artinya kekuatan dan terakhir celeritas artinya kecepatan. Jadi untuk semua kegiatan menembak kuncinya yang pertama adalah tepat dulu. Kita nggak usah berusaha bergerak lebih cepat karena dengan kita menembak tepat kita akan berpindah lebih cepat. Oh, logikanya kan gitu. Jadi secara langsung udah irit waktu. Terus bus. Enggak. Iya. Oke. Itu lagi Om, coba Om jelasin lagi Om. Banyak sekali ilmunya teman-teman ya. Oke. Mungkin sedikit tadi mungkin akan ada subtitle segala macam tapi saya jelaskan AIPC singkatannya dari Air Action. IPSC-nya singkatan dari International Practical Shooting Confederation. Ya. Nah, bahasa Jepangnya kalau melihat singkatan itu sebetulnya adalah perkumpulan menembak sederhana tapi internasional. Oh ya, sederhana tapi internasional. Enggak yang berburu gitu enggak ya? Sederhana tuh maksudnya mungkin bisa dilihat dari alat-alatnya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dari kecabangan yang lain, saya bilang kecabangan lain kayak misalnya skirmish segala macam. Biasanya kan mereka ada impresi. Mereka meniru dari kesatuan karakter tertentu. Nah, di mana gearnya itu ya juga sebetulnya lumayan ya dalam tanda kutip kalau orang masuk pertama kali itu kan wah berapa? Betul. Nah, tapi nanti kalau di tembak reaksi itu alatnya saya pikir nggak terlalu banyak, cukup sederhana. Baju juga nggak perlu harus khusus, sepatu nggak perlu khusus segala macam. Mungkin malah lebih enak ya, karena kalau dari yang jenengan jelasin untuk IPSC dan IPSC yang memang alatnya disamain, untuk belt, sepatu, safety glass tuh bisa dipakai di dua atau harus upgrade? Bisa, tidak perlu. Jadi cuman beli satu bisa dipakai. Mau dipakai real steel bisa, mau dipakai airsoft juga bisa. Kenapa tuh? Apa memang karena memang alat peraganya khusus sehingga bisa dipakai di dua dunia? Jawabannya satu, karena hobi kita atau permainan kita airsoft itu kan replika 1:1. Oh iya, jadi semuanya sampai bobot juga ya mungkin ya. Kalau di Senpi mungkin yang berat unitnya, kalau di airsoft tuh
magazinnya juga nggak kalah berat. Akhirnya endingnya bobotnya sama juga Ya. kalau dikalkulasi. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik mungkin bisa jadi pengetahuan buat kita semua. Sebetulnya kalau di IPSC atau di SMP itu yang paling berat bukan unitnya, Apa itu? amonya, pelurunya. Oh iya benar. Masuk akal ya. Ya, Poinnya di situ. Nah, jadi saya juga sering mengedukasi orang yang orang tuh nggak tahu ini kok disebut olahraga sih, olahraganya mana? Karena kan hanya cuma nembaknya 1 menit atau mungkin lebih kurang, cuma 12 detik segala macam. Tapi ayo buat teman-teman atau siapapun yang kepingin tahu apakah ini olahraga atau tidak, yuk coba latihan sama kita. Di situ kita akan merasakan ini butuh latihan. Jadi yang diperlukan adalah endurance ya, daya tahan tubuh. Bagaimana kita membawa semua peralatan, ada unit, ada magasin lengkap dengan misalnya peluru kalau yang di PC segala macam, itu magasinnya sampai 7. Berat tuh ya. Berat. Jadi total beltnya itu bisa sampai sekitar 4,5 kilo atau 5 kilo. Senggol dong. Oke. Nah itu olahraganya yang disebut. Itu olahraganya karena dia lari, dikejar waktu. Betul. Iya. Belum lagi memang basicnya kompetisi. Oke. Om, saya tahunya ya, olahraga tembak reaksi itu kan banyak tuh. Ya, ada yang di dalam ruangan, ada yang dia kayak di Dreamfield Surabaya, mungkin teman-teman tahu Pak Teguh itu. Kalau Mas Suara saya belum berkunjung ya. Insya Allah kalau ada waktu. Nah, ini apa sih Om bedanya? Soalnya menurut saya itu kayak ada bedanya, cuman saya nggak tahu gitu lah apa bedanya. Apa yang di dalam ruangan, apa yang di terbuka, disekat-sekat itu coba dijelasin Om. Misal IPSC dengan KST misal kalau kata orang ATAK atau apa saya nggak tahu, coba dijelasin. Bedanya apa gitu? Oke. Kalau kita membandingkan antara AIPSC dengan KST, nanti mungkin akan lebih detail di belakang. Cuman yang saya jawab yang pertama dulu dari tempatnya. Kan tadi pertanyaan pertama tempat. Ada yang di dalam ruangan, ada yang luar, segala macam. Nah, ada yang indoor atau outdoor. Itu sebenarnya variasi aja. Nah, tergantung penyelenggara atau panitianya. Dia itu kesiapannya bagaimana. Oh, saya hanya cuma punya lapangan nih. Ya sudah, lapangan bola disekat, diberi pembatas kain. Mungkin kalau yang di Unggul itu ya, jadi lapangan futsal, nah salah satunya. Futsal, Betul, nah itu juga diberi pembatas kain aja udah cukup. Tapi kalau misalnya ternyata dia punya lapangan yang besar nih, biasanya instansi kepolisian atau tentara, dia kan punya lapangan tembak agak lebih besar segala macam. Nah itu disekat-sekat. Nah itu artinya kita mainnya di outdoor, jadi rumput, tanah segala macam. Itu hanya cuma beda tempat aja. Kalau dari cabang olahraganya sendiri, AIPSC sama ATAK atau KST itu? Oke, baik. AIPSC tadi Air Action internasional bla bla sudah kita jelas. Kalau KST itu kompetisi simulasi taktikal. Nah, ada simulasinya. Nah, jadi gini, hampir mirip, hanya cuman yang dasar beda atau beda paling utama itu inorganya mungkin ya, saya bilang ya. Karena kalau yang AIPC atau tembak reaksi kita sebut itu inorganya kan induk organisasinya itu dari Perbakin. Oh, Perbakin ya teman-teman. Terus kalau untuk yang KST induk organisasinya itu dari Porgasi. Sebetulnya banyak inorganya, tapi kebetulan saya hanya nyebutkan Porgasi aja ya, teman-teman. Banyak. Kita nggak mau tahu inorganya, kita mau tahu bedanya aja. Soalnya kebetulan ya saya hanya tahunya itu. Saya takutnya kalau nyebutin yang lain malah salah. Aman aja. Kita musuh masyarakat. Lanjut. Oke, nah terus habis itu kalau secara pemerintahan itu juga naungannya beda. Jadi kalau yang tembak reaksi itu naungannya di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Yang Perbakin tadi ya? Yang Perbakin. Nah kalau yang KST, yang inorganya Porgasi itu di bawahnya KORMI, rekreasi masyarakat. Betul. Yang salamnya di mana? Sehat, saya lupa. bugar, terus gembira apa? Iya, pokoknya itulah ya, teman-teman KORMI pasti lebih hafal karena kita kan player. Jadi dimaklumi lah seperti itu. Oke Om. Katakanlah saya anak-anak airsoft nih, atau worst case saya orang newbie. Kita kan nggak mungkin tuh, let's say tiba-tiba switching gear atau beli atau gimana.
Om Wisnu untuk teman-teman yang di Malang atau Jawa Timur punya rekomendasi nggak? Kita harus belajar di mana? Minimal kita tahu tempat latihannya atau gimana? Kalau Om Wisnu sendiri biasa di mana? Kalau iklan nggak apa-apa Om. Oh, iklan nggak apa-apa. Oke. Saya rasa banyak ya tempat belajar, banyak sounding aja, banyak klub-klub segala macam. Cuman kalau itu pertanyaan ditujukan ke saya kebetulan kan bernaung di bawah klub Mahasura Shooting Club. Ya, kita ini punya sekolah yang ngajarin orang nembak. Ngajarin itu betul-betul seperti orang sekolah. Ada kurikulumnya. Oh iya lanjut menarik. Jadi kita akan diajari pertama cara megang unit, terusannya selain itu perawatan, terus safety-nya gimana, terus kita ajari juga rules. Jadi kalau yang mau ikut tembak reaksi kan ujung-ujungnya di kompetisi. Lah kalau nggak tahu rulesnya, cara nilainya, iya, malah makin kemana-mana. Nah, belum apa-apa DQ. Nah, seperti itu. Tapi kalau seorang shooter belum DQ, belum ada. Belum ada ceritanya. Berarti jangan dulu pernah. Iya. Oke, nah. Iya. Terus kalau mau latihan ya mungkin bisa join. Nanti dikasih subtitle aja. Nanti, iya, nomornya khusus di sini. Nggak apa-apa ya kalau ada tanya bisa. Karena kita per hari ini sudah menemui sekitar 25-26 juta viewer. Mana tahu ada yang memang mau tanya-tanya atau bla bla bla. Minimal usia join. Nah, siapa tahu nanti ada teman-teman yang masih sekolah. Baik. Kalau di kami paling kecil kemarin kami terima itu usia TKB. Hah? Jadi 6 tahun atau 6,5. Serius? Ya. Paling tua itu usianya 53. Ya, yang kalau paling belajar. tua tadi udah dimensi TKB nih. TKB ini kan mungkin ngomong kotor aja masih ditamper ya kan? Itu kayak mana Om ngajarinya berarti? Apa disamakan atau ada kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu? Ya, sekolah. Jadi gini, kalau untuk belajar di kami pada prinsipnya semua orang bisa. Terus. Tetapi untuk khusus yang anak-anak kecil, mungkin yang TK, SD segala macam syaratnya itu satu. Apa itu? Dia sudah bisa mendengarkan perintah itu aja. Ya, karena olahraga kita ini meskipun airsoft kan tapi riskan. Saya pernah ada pengalaman, saya dulu waktu sukir dengan teman-teman di suatu tempat segala macam, saya kena tembak segala macam. Ini telinga yang di bawah ini sampai robek. Nah itu zaman barbar. Jadi akhirnya saya juga bingung ini gimana, apa unitnya yang kurang keras atau gimana? Oke, makin kemana-mana. Oke, yang paling kecil TKB. Jadi dia syaratnya harus bisa menerima perintah. Jadi kalau disuruh diam ya diam atau gimana udah cukup. Perkara anatomi itu menyesuaikan, karena kalau anak TK mungkin dia nggak bisa pegang grip pistol dengan sempurna, is okay, nggak apa-apa. Oh gitu? Nggak apa-apa, karena ada metode-metode khusus yang saya berikan atau yang kita berikan. Jadi betul ada tingkatannya. Jadi anggap aja 3 tingkatan ya. Pertama beginner, terus kedua advance, yang ketiga dia sudah expert. Nah itu ada tingkat-tingkatannya. Oke, kita sudah tahu yang newbie dan yang paling tua alat-alat untuk newbie. Nah ini kita di sini kekurangan alat-alat untuk newbie ya. Jadi pokoknya yang seperti ini. Apa kalau di Sukir tuh, bos apapun unitnya, apapun modelnya, let's go. Nah kalau di AIPS gimana? Oke. Newbie kit lah, kita buat kit untuk newbie. Oke. Kira-kira ada durasinya nggak? Nggak ada. Kalau putus kita sambung ya viewer, lanjut kita perduain. Oke. Soalnya saya bawa contoh ini sekalian kita mau jelasin yang soal untuk KST ya. Oh ya, silakan. Oke. Jadi sebetulnya antara KST dengan AIPC itu relatif sama. Yang membedakan mungkin pertama itu kalau saya bilang adalah bentuk sasaran. Oke. Nah, teman-teman. Oke, aja. Nah, di sini ada 2 bentuk sasaran. Yang pertama siluet orang. Jadi ini kayak kepala, terus ini kayak badan. Oke. Nah, terus yang kedua, ini bentuknya kayak target aja. Tapi sebetulnya ini adalah versi kecil dari yang badan ini. Apa nggak makin susah kalau makin kecil? Ya, tantangannya kan di situ. Nah, ini. Jadi dia yang hilang kepalanya aja. Oke. Terus sama kayak bahu tadi Mas Kuku bilang sama kaki itu hilang
segala macam. Nah, yang orang ini yang sering dipakai di KST. Oh, KST. Nah, Oke. terus kalau yang kecil ini sering dipakai di AIPC atau reaksi. Ya. Jadi beda dasar dari bentuk sasarannya aja. Oh, gitu. Nah, terus kalau untuk nama-namanya sama. Nah, ini biar lebih cepat kita balik, Mas. Oh iya, oke. Plus. Nah, ya, guys. ya, jadi ini nanti yang coklat yang ditembak, yang putih yang nggak boleh ditembak. Oh gitu, kebalik mana berarti kita tadi? Nah, tapi kan supaya ada unsur kejutannya kita harus lihat putih dulu kan gitu loh. Nah, terus kalau yang di KST ini ada bagian kecil ini kita sebut alfa biasanya, bawahnya beta. Oh, kita deketin kamera. Nah, Oke. Alfa, beta. Terus yang di tengah ini alfa, Charlie, delta. Jadi A, B, C, D. Oke. Nah, penyebutan di AIPC juga sama. Nah, ini juga ada bagiannya, ada alfa, Betanya Charlie, hilang. beta, betanya hilang karena kepalanya hilang. Oh, Ini coba teman-teman kalau misalnya lebih kontras, loh bentuknya seperti ini. Iya, yang ngeplug ya, ngeplug guys. Lah. Oke, ya bener sih ngeplug sih. Oke. Terus ya Ini ada artinya nggak? ada artinya. Jadi kalau ditembak reaksi, kita ngomong tembak reaksi yang kecil ini, kita itu penilaiannya berdasarkan poin. Poin. Jadi alfa itu poinnya 5, Charlie itu 3, deltanya 1. Oke, ini AIPC. Untuk AIPC. Nah, sedangkan kalau untuk KST, penilaiannya itu berdasarkan waktu. Jadi kalau A penambahannya 0 detik, B setengah detik, C 1 detik, D-nya 3 detik. Oh. Jadi intinya, kalau di KST, itu kalau mau menang, waktunya harus paling kecil. Karena kalau dia kena yang A ini kan yang apa istilahnya kayak nembaknya tepat ya, A di tengah. Terus kalau agak melenceng sedikit nembaknya di B. Menambah 3 detik begitu. Lah sedangkan kalau di AIPC enggak, nilai ini nanti dibagi sama waktu. Nah itu akhirnya hit faktornya kita ngomongnya hit faktor. Itu. Oke, ini detail juga ya. Terima kasih loh Mas. Ini sampai repot-repot nah ini kita taruh belakang dulu biar kalau pas itu langsung narik. Nah, terus kitnya nih Mas. Nah, kitnya ini kan ada belt, ada segala macam. Oke. Kitnya sama sebetulnya untuk KST sama untuk yang tembak reaksi. Kita membutuhkan belt, terusannya kita butuh mag pouch, terusannya kita butuh holster. Hanya mungkin bentuknya yang beda. Oke. Ya, biasanya kalau di KST itu kan lebih cenderung kepada tactical ya, beltnya. Belt tactical yang agak gede, segala macam. Terus ada mag pouch-nya, dump pouch, kantong itu yang buat naruh magasin kosong tuh. Betul. Nah, terus juga mungkin untuk mag pouch-nya biasanya rata-rata pakai yang kain. Kalau ini kan kebetulan aluminium. Nah, terus yang membedakan juga holsternya atau tempat unitnya. Kalau yang di AIPC kita biasanya sukanya pakai speed holster. Ini namanya speed holster. Speed holster. Ya. Bedanya sama holster universalnya anak supir tau? Ya, biasanya kita sebut tactical ya. Oke. Tactical. Oke, ini teman-teman tak tunjukin ya. Ini saya angkat dulu. Oke, Glock gitu. Glocknya saya angkat dulu. Ini arahnya sembarang. Pokoknya sebentar. Kalau yang bagus itu, bentar tak kirim. Oke, yang bagus kita pastikan kosong ya. Oke, kosong, tidak ada magasin. Oke, hammer down. Oke. Nah, sekarang Mas Goko tolong dipegangin. Nah, siap. biasanya kalau anak AIPC atau tembak reaksi dia pakainya speed holster. Speed holster itu logika berpikir atau bukan logika berpikir, logika bekerjanya gini. Dia hanya cuma diangkat sedikit sudah bisa lepas. Makanya disebut speed ya? Speed. Nah, jadi dia hanya cuma diangkat sedikit lepas. Sedangkan kalau yang tactical, dia kan bentuknya kayak karu-karuan. Selubung. Nah, iya, berarti sarung. Betul, dia harus ditarik sampai atas baru bisa dikeluarkan. Atau mungkin logikanya kalau speed holster hanya menutupi trigger, tapi kalau yang tactical dia menutupi body. Full. Lebih lama. Kuncinya gimana Om? Kalau yang kita dikit keluar kan apa nggak gampang jatuh ya? Yang untuk ini tactical. Speed holster. Oh, speed holster enggak. Ya, ini jadi ada mekanisme penguncinya sendiri. Ya. Oke. Nah, tak tes ya Om, tak tes ya. Dibalik aja. Beh.
Senggol dong, keren. Terus ini keluarnya gimana, Om? Kalau keluarinnya lagi tinggal ditarik terus diangkat sedikit. Nah, jadi dia sentinya tetap ada. Sentinya tetap ada. Oh, ini kuat loh guys. Saya harus merevisi tadi. Oh, iya. Oke, paham. Oke, kita amankan dulu ya guys. Nggak sehat ya, nanti dilatihan. Nah, kalau untuk selain ini dan tentunya unit, ada aturan unit nggak sih Om? Kalau kayak misal kita tahu kompetisi speed BB kan unitnya tuh paling nggak kalau nggak handgun ya rifle, kalau sniper kan nggak mungkin. Nah, kalau di AIPSC itu kayak mana? Apa ada handgun khusus atau semua handgun bisa masuk? Oke, AIPSC lebih variatif ya sekarang. Lebih variatifnya, itunya lebih lebar. Jenis-jenisnya. Jadi mengakomodir kebutuhan para shooter. Jadi tidak harus pakai satu jenis unit merek apa misalnya atau bentuk apa, enggak, tapi semuanya. Nah, jadi di kita itu ada pertandingan dalam bentuk handgun, unitnya sama GBBR. Sejak tahun 2022 itu ditembak reaksi untuk rifle yang AEG itu sudah nggak kita pakai lagi. Jadi, kenapa tuh? Karena kita mau meniru yang gampang regulasinya seperti senjata api. Jadi pakai bolt ya, kita pakai bolt carrier. Kalau AEG declare juga nggak ngefek kan? Betul. Jadi meskipun kita pakai airsoft gun, khususnya pakai yang GBBR, itu nanti ada flagnya, ada chamber flag. Oh ya, yang masuk tuh ya, mungkin sama dari tambah di sini. Iya, yang masuk jadi, chambernya itu. Betul. Jadi sekarang kita kalau tembak reaksi harus ikut regulasinya, harus pakai chamber. Makin ini ya, makin ya, bukan makin ketat sih, makin tertib. Betul. Yang menarik sekarang pertanyaan Mas Kuku segala macam, untuk divisi handgunnya sendiri itu kita punya kelas open. Itu kelas tertinggi, ibaratnya kayak motor GP. Jadi, motor GP itu kan sembarang ya. Maksudnya teknologi yang ditanamkan kan saking gilanya segala macam, cc juga paling besar. Terus turunannya dari motor GP apa? Yang 500 cc. Terus turunnya lagi Moto 2, Moto 3. Nah, gitu. Betul. Nah, sama kayak di tembak reaksi juga gitu. Yang pertama kelas paling presisius itu yang open. Jadi open itu dia barelnya 7 inci. Suhu-suhu lah ya. Selain suhu-suhu juga harganya juga sekali. Terus dia boleh pakai optik, red dot. Oh, kalau yang biasa nggak bisa? Nah, kelas kedua namanya kelas standar. Itu barelnya cuma 5 inci. Oh, standar. 5 inci kayak sini mungkin. Ya, betul. Nah, itu nggak boleh pakai red dot. Nggak boleh pakai optical, itu nggak boleh. Nah, terus ada lagi satu kelas lagi namanya kelas production. Nah, sebetulnya kalau di airsoft gun, kalau kita ngomong production ini agak rancu. Kenapa? Karena semua mekanismenya kan sama. Jadi ada loading nozzle, ada BBH segala macam. Tapi kalau di real steel-nya, kalau kita sebut production itu beda. Production itu cirinya 2. Pertama, dia adalah unit-unit SENPI yang dipakai oleh Army atau law enforcement. Jadi nasional gitu. Tentara atau polisi. Yang emang mereka pakai. Iya. Misal contoh kalau dulu itu kan setahu saya kita ngomong kalau Amerika aja ya, Amerika itu arminya itu angkatan daratnya dulu pakai Six Hour tulisannya berapa lama lagi diganti sama Beretta. Yaitu yang boleh berkompetisi yang di untuk production. Untuk production. Terus yang nomor 2 itu tidak boleh di tune up. Standarnya harus standar. Iya untuk production. Untuk newbie kita sudah tahu alatnya, at least dia punya belt sama handgun GBB. If mau naik kelas ya mungkin GBBR kalau memang ada rezeki lebih atau memang pengen all out. Kalau naungan, kalau anak airsoft kan paling KTA club udah bisa ikut event airsoft. Nah kalau Om Wisnu sendiri tahu nggak beberapa naungan yang ada? Kita ngomongin Malang atau Jawa Timur aja deh, nggak usah. Yang memang di bawah AIPSC resmi di bawah Perbagin. Apa aja naungan itu? Oke, yang pertama naungannya masuklah klub ya. Karena kalau ada apa-apa yang bantu pertama kali adalah klub. Klub di Malang ini yang untuk di bawahnya Perbagin, setahu saya ada 4. Ada Mahasura, klubnya saya, terus ada Mahameru yang
gunung, terus ada Vicada, terus ada NMC. Nah, tahu saya itu. Nah, untuk yang lainnya mungkin ada yang baru mendaftar segala macam, tapi mungkin maaf kalau saya belum tahu. Nah, yang pertama masuk yang klub, apa yang Mas tahu aja. Setelah masuk klub, nah otomatis kan dia akan bergabung di keluarga besar Perbakin nih. Ya udah selesai. Jadi tinggal latihan dan ikut kompetisi. Bisa kayak latihan aja atau harus sekolah? Tergantung niatnya mau apa. Oh, kalau cuma happy, kalau happy lihat aja ya. happy datang aja sudah, happy trigger sudah selesai. Tapi kalau dia merasa oh ini kayaknya pengetahuan baru, kedua pengalaman baru, dan ketiga dia melihat oh ternyata aku bisa senang di situ dengan meraih prestasi. Nah, sekolah. That's the time. Dari TKB sampai usia 67. Oh itu rentangnya bukan jauh lagi, jauh banget modelnya seperti itu. Oke, Om. Kita spill dikit lah Om ya, nggak munafik. Airsoft is a good hobby, Airsoft is a great hobby. Isinya bapak-bapak atau teman-teman yang mau berprestasi kalau di kompetisi ya, kalau di sukir di sini bapak-bapak gila separuh kabin. Oke, kita ngomong biaya Om. Kalau sukir kan kita kemarin sudah launching tuh, biayanya minimal 7 juta something. Sana juga jual paketnya. Nah kalau IPSC, saya kan tidak tahu ya Om. Belt itu minimal harga berapa, unit itu gimana penjelasan? Biaya kita ngomongin biaya. Biaya berarti dari gear ya? Kita ngomong, oke, gear. Gear kita lihat dulu yang diperlukan untuk di IPC kacamata keselamatan, safety glass. Safety standar. Ya, standar. Dan saya punya pengalaman pribadi juga, mungkin teman-teman kalau punya uang sedikit beli safety glass yang beneran ya, yang ada tulisannya ANSI. Oh ya, yang sertifikasi samping-samping tuh. Ya, yang di keren saya masa ANSI 38 apa gitu. Betul, soalnya biasanya orang Indonesia kebiasaan kalau belum kejadian, dia nggak aware. Sakit gigi tuh kalau udah nggak bisa kerja yang lubang 7 kayak Mas Gaung tuh baru ke rumah sakit gitu loh. Nah gimana Om seperti kelas? Nanti kayak Gustav nanti hilang satu terus gimana? Oke, ya yang pasti safety glass. Terusannya kita nggak perlu jersey, nggak perlu helm nggak perlu jersey, jersey bukan jersey ya, mungkin kayak yang impresi itu yang ada woodland atau apa. Itu kita nggak perlu. Nah terus jadi kaos gini boleh? Kaosan aja boleh. Oh mantap sekali. Ya. Saya juga kadang celana pendekan, jadi tidak harus celana pendek. Boleh. Oh tapi kan harus kayak formal gitu. Oh enggak. Yang aturan yang paling ketat adalah yang membedakan dengan supir kalau kita tembak reaksi, nggak boleh pakai kamuflase. Jadi yang berbau-bau apa kayak kamuflase itu nggak boleh. Ya makanya mending jersey aja deh. Selain menyerap keringat ringan ya kan. Iya. Nah itu. Nah terus habis itu turun sekarang untuk harga yang equipmentnya ya segala macam. Oke. Belt deh paling menonjol soalnya dia keren. Oh ya. Jadi belt syaratnya kalau tembak reaksi cari yang kaku ya. Oh yang kaku. Ya, tidak perlu mahal. Nah ini udah termasuk kaku belum? Ini masih agak kaku ya? Enggak. Masih lemas. Ya ini sih udah nggak bisa diginiin ya teman-teman. Ini keprok maling ya sadar ini. Jadi cari yang kaku. Untuk harga saya kira pintar-pintar sendirilah. Saya mau cerita teman saya di Jogja. Sebentar, tapi langsung yang profesional ini ya? Kebetulan yang saya bawa iya. Oke, lanjut. Nah, saya tadi kebetulan mau kesini tuh mau bawa yang saya pakai pertama kali main di IPSC, main di API. Oke. Dan saya cuma mau ngasih perspektif baru sama teman-teman, nggak perlu mahal. Yang penting berfungsi dengan baik dan dia safety. Medpot saya itu tapi sebentar, range harga deh paling murah. Paling murah 250 ada. Serius? Ada. 3 juta guys. Salah berarti. Oke. Tapi kalau mau main dua dunia ya teman-teman harus. Ya mau nggak mau upgrade kan. Nggak bisa kita bahas airsoft untuk newbie. Newbie 250 ada. Ya saya bisa main. 100-an juga ada. Jadi biasanya gini, teman-teman di tembak reaksi itu punya kebiasaan. Kalau dia sudah punya yang satu, dia mau upgrade, satunya pasti dijual. Oh, ada market second-nya. Shenggol dong. Oke, bisa lebih murah lagi ya. Terus teman-teman di Jogja, mereka nggak pakai belt yang dari pabrik. Bikin sendiri, bukan? Bikin sendiri dari kulit sapi.
malah jadi industri lokal. Nah, balik lagi nggak perlu mahal. Nah, lanjut ke MacPods. Terus MacPods. MacPods sebetulnya kalau pertama kali main tembak reaksi nggak perlu harus 3, 2 aja cukup. Karena satunya mungkin bisa dimasukin kantong. Boleh. Oh, masih boleh. Masih boleh. Ada peraturan masih boleh. Nah, kalau sudah kalau MacPod paling murah berapa ya? 100-an, 150? 100 ribuan? Ada, something ada. Apalagi kalau temennya sudah beli yang Monio, punya saya pertama kali main IPSC malah 35.000 harganya dari kain. Oh, yang dari kayak Sukir itu? Mungkin konsepnya iya, tapi bentuknya lain. Oh ya, jelas lebih kaku dan menyesuaikan. Nah itu. Speed holster, ini yang jelas yang paling mahal. Nah, Speed holster kita berterima kasih dengan era pasar bebas saat ini ya, sehingga kita bisa memperoleh barang-barang yang murah. Salah satunya di Osana, jangan lupa ya. Kalau tidak ada iklannya di Osana guys, terus. Oke, jadi mungkin something ada 400 sekarang ya, FMA segala macam. Oh, murah ya sekarang? Murah. Tapi kira 3 juta loh guys. Ya. Ternyata tidak ya guys. Ya. Ini katro kayak gimana lagi. Jadi ya totalnya segitu. Untuk unit ya tinggal dilihat di katalognya Osana lah. Jelas either kamu mau ambil, karena yang saya tahu ya Om, yang memang biasa dipakai teman-teman itu kalau nggak klub ya high kapal. Malah kayaknya high kapal lebih banyak kayaknya. Ya. Kalau punya saya kebetulan, sorry di rumah ini saya tadi pinjem. Kalau punya saya itu gado-gado. Jadi beltnya itu memang saya harus cari belt yang paling kaku. Mungkin kalau sebut brand nggak boleh titik atau gimana? Boleh sebut aja malah. Oke. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, kalau beltnya saya itu Bugatti Bass. Beltnya Bugatti Bass. Holsternya juga Bugatti Bass. Kenapa? Karena saya main di dua dunia. Ada real steel sama airsoft. Jadi sekalian aja ya. Ya. Karena kan tadi saya bilang di awal mungkin sekitar 5 kilo ya. Nah itu kan harus kuat. Iya. Jadi makanya ini kita butuh yang kaku. Larinya kan ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau untuk beltnya khusus untuk tembak reaksi, dia tuh dapat 2. Ada inner belt sama outer belt. Buka lo guys, nggak rusak Om. Enggak ya. Nah ini yang belt dalam. Yang ini belt luarnya. Iya, yang kaku yang luarnya. Nah ini fungsinya meskipun dia tidak kaku, tapi sangat-sangat penting. Kenapa? Untuk menjaga supaya beltnya ini nggak lari-lari. Makanya di velcro ya? Betul. Jadi di double ya. Oh, makin kaku. Dan velcro-nya pasti velcro yang bagus. Ini kaku kayak punya anak gym itu loh. Ya, betul. Kaku buat ngelokor biasanya Kak. Nah, punya saya gado-gado, jadi Bugatti Bass segala macam. Untuk MacPods-nya saya nggak pakai Bugatti Bass, kemahalan. Saya pakai yang lebih murah. Oh, kemahalan. Ya. Tapi ini bahwa teman-teman ya, ingat kita masuk ke dunia airsoft itu niatnya murni, semuanya itu untuk seneng-seneng, bukan untuk hemat. Oke? Lanjut, Om. Oke, let's say saya sudah punya kit. Saya tahu bernaung di mana, saya tahu kayak mana pendidikan, something dapat semua. This is time for competition. Nah, kalau di Sukir kan HTM-nya variatif tuh Om. Kalau ada skirmish ada, CO ada, Milsim ada, macam-macam. Kalau kompetisi gimana? Kalau kompetisi yang menarik dari tembak reaksi, itu kita dalam 1 tahun kita punya 12 kali kompetisi. Tiap bulan dong? Ya. Sukir aja nggak bisa tiap bulan guys kalau ada pilkada. Terus gimana? Ya, jadi kompetisinya cukup banyak. Jadi buat para shooter yang ada di tembak reaksi kayak saya itu nanti bisa milih. Karena kalau kita ikut pertandingan segala macam itu kan berarti nanti kita harus mikirkan biaya akomodasi, transportasi segala macam. Cari aja yang sekitar mungkin Jawa Tengah atau gimana. Nanti yang di Jakarta segala macam ya nggak usah datang. Oh ya, kayak Sukir ya bisa milih. Nah, jadi milih. Nah itu terus biasanya range-nya kalau level 2 itu sekitar 350.000. Emang berapa level sih? Levelnya ada 5. Waduh, banyak ternyata kan? Ya. Nah, level 1 tuh mungkin level provinsi ya. Provinsi. Level 2 itu nasional, level 3 itu nanti sudah mulai ada pembagian wilayah, ada Southeast, benua segala macam, sampai level 5 itu world shoot. Jadi ada world shoot-nya. Dan jangan salah, level 1 sudah provinsi.
Ya. Ya coba, wujudnya jangan salah kita pas. Lah, jangan salah. Kita katanya cuma airsoft gun segala macam. Bisa lihat di YouTube. Workshopnya untuk AIPC ada. Biasanya di Hong Kong, di Filipina segala macam ada. MotoGP ya. MotoGP ya. Jadi ada cuma airsoft itu ternyata ada workshopnya. Oh iya. Oke. Nah itu kalau untuk yang nasional level 2 itu sekitar 350. Nanti biasanya kita rata-rata dapat 10 stage. Jadi 10 arena menembak. Bisa milih atau kayak mana? Enggak, harus diselesaikan semua. Kayak quest gitu ya? Tuh. Oh, 10 stage. Kalau yang provinsi doang? Nah, kalau yang lebih rendah lagi, biasanya ya harganya lebih murah lagi, stage-nya juga lebih sedikit, mungkin hanya cuma 5 atau segala macam. Nah, terus juga di Indonesia ini beberapa tahun belakang ini, mungkin 5 tahun ke belakang ini, para kayak pengurus-pengurus ya, itu sudah mulai untuk mencoba mengadakan lebih banyak level 3. Level 3 itu berarti kita bisa mengundang udah internasional. Iya, tapi skupnya mungkin masih region ya, masih mungkin ya, Asia Tenggara atau segala macam. Nah, jadi yang dari luar itu boleh datang, boleh bermain di kita. Enak, bisa lihat. Ya, bisa studi banding lah. Itu level 3. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, cuma 500. Dan 350 ke 500, tapi dapatnya 12 stage. Oke. Lebih banyak lagi. Oke, ini sampai melenceng jauh dari ini ya guys. Kita balikin dulu jenis kompetisi HG dan PCC. Ini kayak gimana jenis kompetisi? Coba dijelasin HG ini. Oke. Kompetisi itu ada handgun sama PCC. PCC itu GBBR ya. Pistol kaliber. Kalau di tembak kreasinya namanya pistol kaliber karabin. Jadi sebetulnya dia laras panjang. Bentuknya dia ada popor. Ada nggak Mas Nando di sini? Kayak ARP 9 mili itu bukan sih Om? Ya. Itu kan panjang tapi ada ya. Jadi intinya dia ada popor. Terusannya dia punya barel yang panjang, tetapi untuk pelurunya kalau kita ngomong di real steel dia 9 mili. Maksimal 9 mili. Kayak Chris Factor ini ya. 5 HCP itu. Kalau di real steel. Oke. Nah, maksimal 9 mili. Iya, karena PCC kan pistol kaliber karabin. Iya, jadi tapi ada juga yang pakai 556. Jadi yang pakai laras panjang yang standarnya NATO tuh ada. Dan ya, termasuk yang law enforcement tadi kayaknya. Itu standarnya. Ya baik, hampir mirip seperti itu. Nah, terus yang lebih asik itu sebenarnya kalau untuk kompetisi divisinya tuh untuk handgun. Jadi tadi kan kita sudah sempat ada bahas ada open, singgung sedikit, terusannya ada standar, ada production. Terus sebetulnya ada satu kelas lagi namanya klasik. Klasik. Nah, ini apa nih? Revolver gitu bukan? Klasik bukan. Revolver ada kelasnya sendiri. Jadi sebetulnya handgunnya tuh ada 5 jenis. Ini dia guys yang akan terus-menerus membuat kalian ada di sini. Gimana? Oke, ini ada owner tokonya. Oke, gimana? 5 jenis kayak mana? Ya, 5 jenis. Jadi yang pertama untuk open mungkin dia peraturannya kelas tertinggi dia boleh pakai optik. Terusannya ini ada dudukan optik ya, larasnya 7 inci, terus jumlah BB-nya bisa 28 atau amonya bisa 28, terus turun lagi kelas standar itu peraturannya lebih ketat, dia harus bisa masuk fitbox. Jadi ada kita sebelum bertanding itu ada ini gancek namanya. Gancek untuk ada regulasi ya? Ada regulasinya. Kalau itu nggak bisa masuk box, ditutup masih nggak bisa ganjel segala macam, berarti dia nggak lulus, harus pindah kelas. Biasanya masuknya ke open lah. Kalau sudah ke open ya nangis. Kenapa? Karena teman-temannya pakai optik, dia pakai pisir berjerat. Nangis. Itu BB-nya cuma 18. Lebih sedikit lagi. Level selanjutnya? Level paling turun ya di production. Produksi yang standar tadi udah kita bahas, udah yang skip pasti ketinggalan. Selanjutnya lagi. Terus untuk yang production itu BB-nya jumlahnya 15. Lebih sedikit lagi berapa? Ya, dan bentuknya rata-rata kalau di airsoft mungkin banyak orang cuma pakai glock ya. Soalnya kalau kita pakai Beretta misalnya boleh, tapi biasanya susah di magasinnya kan, spare partnya juga agak susah. Nah, jadi yang lagi standarnya standarnya segala macam. Nah, terus ada lagi turun lagi yaitu klasik.
Nah, klasik itu bedanya itu kalau di real steel-nya lebih kelihatan. Karena peluru itu kan gede-gede ya. Kalau BB kan semuanya sama 6 mm. Tapi peluru itu ada kalibernya kan. Dari kaliber paling kecil 22 sampai kaliber paling bagong itu kan 45. Yang untuk handgun. 45 CP ya. Bagong. Terus. Ya kan bandingannya kelingking sama jempol. Sama sebagong-bagong. Nah, yang membedakan adalah isi dalam magazinnya. Kalau yang tadi saya sebutkan, yang untuk open, standar, sama production, itu kalau di real steel-nya kita sebut magazinnya itu double stack. Double stack itu berarti pelurunya zigzag. Oh ya, yang zigzag-zigzag. Ya. Teman-teman kalau misalnya lihat ini film-film reload pasti ada, itu ada. Peluru bawahnya masih ada. Nah, kalau klasik pelurunya itu single stack. Single stack itu berarti dari atas ke bawah. Kayak 911 gitu dong. Betul. Paling cuma berapa tuh pelurunya? 8 maksimal. Satu sudah sama yang di chamber. Enggak. Di chamber kan masih kosong. Kalau kita masuk ke sebuah stage segala macam di chamber kan nggak boleh. Jadi 8 itu di magazin aja. Oh. Itu. Iya. Nah, yang lucu, yang unik sebetulnya dari standar sama open itu cucunya 9011. Jadi 9011 tuh sebetulnya Mbah Buyut. Ya paling tua ya. Paling tua. 11 terus. Asalnya dari senjata perang, akhirnya dikembangkan menjadi senjata olahraga. Oh. Yang kita sebut biasanya jenisnya kayak high kapal. Oh ya, termasuk high kapal, Bull M5 ya itu cucu-cucunya semua. Dari 9011. Nah, pengembangannya. Tapi kakek buyutnya masih bisa bertanding di perlombaan itu yang masuk kategori klasik. Terus yang terakhir, yang kelima adalah revolver. Revolver itu berarti pelurunya itu dia tidak di dalam genggaman, tapi dia bentuknya silinder. Sedangkan itu aturan chambernya kayak mana? Kan itu sudah tinggal blur itu. Jadi gini, kalau di airsoft gun tidak menarik. Kalau main revolver itu tidak menarik, kenapa? Banyak kesulitan teknisnya. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin YouTube atau mungkin nanti ada sebuah pertandingan, teman-teman berkesempatan untuk melihat. Ada impresi cowboy juga. Betul. Kalau nanti ada kelas yang revolver, wah, saya terus terang itu lebih suka lihat yang revolver karena bayangan seperti film cowboy segala macam ada di situ. Oke ya, teman-teman silahkan cek sendiri. Kita di sini pas knowledge-nya ya, model seperti itu. Oke, itu jenis kompetisinya. Nah, ini loh Pak, ini harus beliau yang membacakan, bukan dari saya ya. Karena ini menjadi penutup acara kita. Dukungan dan support dari KONI beserta payung organisasi lain. Silakan dibaca Om. Ini punya Omnya. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara soal kompetisi segala macam, pasti ada lingkungan yang mendukungnya. Yang nomor 1 para penggiatnya, terus yang nomor 2 juga para sponsor, yang nomor 3 tidak kalah pentingnya yaitu adalah personil keamanan ya, karena olahraga kita bagaimanapun tuh masih prestis. Prestis tuh kenapa? Meskipun kita punya uang bisa beli airsoft gun, tapi kalau kita nggak bisa latihan, gimana? Ah iya, malah jadi pajangan loh. Nah, atau melakukan yang tidak kayak koboi-koboi itu. Terus gimana? Latihan itu kan butuh sesuatu lah. Sesuatunya itu masih kita sebut prestis. Tidak semua orang. Iya. Tidak semua orang. Mungkin kalau bahasanya Genzi, privilege. Nah, terus yang terakhir yang harus support kita adalah pemerintah. Jadi khusus untuk kalau tembak reaksi atau AIPSC itu kita bernaungnya di induk organisasinya namanya Perbakin. Nah, kalau Perbakin teman-teman mau lihat searching aja, itu nama Perbakin ada di Perkap Kapolri nomor 1 tahun 2002. Lebih tepatnya pasal 1 ayat 13. Itu tertulis ada nama Perbakin. Jadi legalnya. Terusannya mungkin kalau kita ngomong Perbakin itu adalah salah satu organisasi yang diberikan mandat oleh pemerintah melalui peraturan dan undang-undang semua untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan lain-lainnya lah tentang senjata api juga, dan sekarang airsoft gun-nya. Nah, di atasnya Perbakin itu ada yang namanya KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu amanat undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang sistem keolahragaan nasional.
Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut tembak reaksi segala macam, saran saya yang pasti ikut klub supaya legal semua. Dan kalau sudah ikut klub, pasti dia sudah masuk dalam perbakin, dia juga sudah masuk dalam KONI, secara peraturan polisi, secara undang-undang negara Indonesia sudah clear. Oke, istimewa sekali teman-teman narasumber kita hari ini. That's why kita harus pakai contekan. Di sini ada undang-undang, lek salah ya tambah seperti itu. Oke Om, saya sudah tahu. Even as a newbie, harus beli apa, harus ambil unit yang apa, daftar di mana, menghubungi Mas Wisnu. Mungkin ngerepotin suatu hari ya Om, saya buat teman-teman. Kita pasti suatu hari main. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangan Om Wisnu di sini untuk ini. Mana Mas merchandise-nya Mas? Nah, kita ada oleh-oleh sedikit dari Osana karena semua narasumber itu pasti dapat. Oke, terima kasih. Ini dari kita Om. Ini memang bukan suatu yang mahal atau terbaik, tapi semoga ini bisa menjadi penanda kalau jenengan sudah pernah mencerdaskan teman-teman lewat airsoft, khususnya AIPSC, tembak reaksi dan kroni-kroninya. Benar seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Saya Kuki Luman Putra dari marketing Osana Putra Airsoft dan nama kesayangan tadi ya, iya, Om Wisnu dari Mas Suras Tumba. Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan pernah lelah bermain airsoft. Airsoft itu tidak jelek, tapi setiap hobi pasti ada boroknya. Salam hangat dari saya dan Mas Wisnu. Salam Airsofter Indonesia. Untuk teman-teman yang selalu tanya, Mas, aku pengen satu paket Mas, nggak mau pusing, nggak mau puyeng, pokoknya aku pengen harga something, main airsoft, bonus something. Kita ada mid package buat kalian. Ini bukan yang murah, juga bukan yang mahal. Ini mantep banget, di bawah 10 juta. Kalau kalian total itu worth-nya sekitar 11 atau 12 juta something. Kita ada West newbie package. Nah, ini dari barat, sudah grafir, ANC, full metal, pacarmu bisa gini gak? Nah, bonus 2 magazin, 2 baterai, dan yang pasti safety glass. Tinggal beli, tinggal check out, tinggal main. Kontak personnya ada di bawah ini. Mas, aku nggak seneng M4 Mas, maunya AK. Kita ada juga untuk yang is package untuk kamu-kamu. Nanti sama editornya biar diedit ya di sini. Langsung kontak Osana Putra Airsoft dan sampai jumpa, lanjut ke konten selanjutnya.